Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Nganjuk bersama Bea Cukai Kediri kembali menggelar razia rokok ilegal di wilayah Nganjuk. Dalam razia hari Selasa kemarin, petugas menyasar wilayah Kecamatan Berbek dan Ngetos. Dari 10 titik yang direncanakan, 7 lokasi berhasil dirazia, sementara 3 lainnya tutup. Dari hasil tersebut, petugas mengamankan sekitar 16.000 batang rokok ilegal. Sedangkan razia hari ini, Rabu 21 Mei 2025, petugas menyisir wilayah Kecamatan Bagor dan Rejoso. Dari 5 lokasi yang direncanakan, hanya 1 lokasi yang berhasil dirazia di Desa Banjarrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Petugas berhasil mengamankan 11.000 batang rokok ilegal. Kepala Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Suharono, menyampaikan bahwa razia hari ini diduga bocor karena kegiatan kemarin sudah tersebar luas. Diduga para distributor meminta agar toko-toko tutup sementara. Total dalam 2 hari operasi, petugas berhasil mengamankan sekitar 27.000 batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp20.600.000. Saya bersama dari Bea Cukai Kediri, demikian juga Pol PP Provinsi hari ini mengadakan operasi bersama. Operasi bersama tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditugaskan kepada kami bahwa dana bagi hasil cukai dan tembakau yang disampaikan ke Kabupaten Nganjuk salah satunya adalah penegakan hukum. Dan hari ini kami mengadakan operasi bersama. Sebelum operasi bersama sudah dilakukan beberapa kali penyampaian informasi, pengambilan informasi PI sudah dilakukan oleh teman-teman berupa ya mereka masuk ke beberapa sasaran dan diketahuilah titik-titik tersebut sudah dideteksi oleh teman-teman sekalian, sehingga setelah adanya titik tersebut yang akan dioperasi, kita melakukan operasi bersama. Dan ini sudah 2 kali. Kemarin sudah kita dapatkan rencana sasaran di Kecamatan Berbek dan Ngetos sejumlah 10 titik, tapi yang kita dapatkan 7 titik dengan hasil kita dapatkan 16.292 batang rokok dengan nilai barang 16.292 kali 1.380 itu harga sebesar 22.482.960, sehingga kerugian negara ini ditaksir 16.292 kali 746 itu nilai dasar ya Pak ya. Rokok itu sebesar 12.153.832 itu kemarin. Dan hari ini kita dapatkan lagi sebanyak 11.416 batang, sehingga nilai total sampai hari ini 2 hari kemarin kita dapatkan dari berapa ini? 1 tambah 7, 8 titik itu sejumlah 27.708 batang rokok. Segitu banyaknya yang ada di Kabupaten Nganjuk, sehingga kerugian negara ditaksir sejumlah 20.670.168. Itu yang kami dapatkan hari ini. Dan hari ini sebenarnya ada 5 titik yang kita sasar. Ternyata 4 tutup. Tutup itu ya kalau dikatakan secara operasi bersama itu bocor. Bukan berarti ada yang membocorkan, tetapi mungkin gara-gara kemarin kita operasi ternyata mereka sudah antisipasi tutup gue itu. Jadi kebocoran itu karena apa? Kami anggap kami sudah merah putih nih. Sudah tidak mungkin membocorkan sasaran, tetapi masih ada seperti itu, sehingga analisanya adalah mereka mengantisipasi supaya tidak dapat, akhirnya mereka tutup. Kira-kira gitu. Ya, Bapak, untuk rokok ilegal yang diamankan nantinya akan dikemanakan, Pak? Oh iya,
Secara SOP aturan bahwa memang Satpol PP Kabupaten Kota diberi tugas penegakan hukum tersebut bersama dengan bea cukai, tetapi tidak diperbolehkan untuk barang bukti berada di Kabupaten Kota. Itu semuanya diarahkan ke bea cukai Kediri dengan segala SOP-nya mereka di sana. Kayak apa, mungkin dimusnahkan atau apa, itu wewenangnya di bea cukai Kediri. Jadi saya nyatakan bahwa di Satpol PP Kabupaten Nganjuk tidak ada rokok ilegal yang tersimpan, semuanya masuk ke bea cukai Kediri. Ya, Bapak, sanksi yang diberikan kepada penjual ataupun pemakai mungkin apa kira-kira, Pak? Ya, sesuai kewenangan yang diberikan kepada kami diikutkan untuk penegakan hukum dengan bea cukai, karena yang mempunyai kewenangan dalam hal penegakan rokok ilegal yang mengarahkan ke cukai itu bea cukai Kediri. Selanjutnya, petugas melakukan penyitaan rokok ilegal tersebut dan akan diamankan di kantor Bea Cukai Kediri. Sementara Ozizar Hadafi Ahmad, Humas Bea Cukai Kediri mengatakan, hingga saat ini petugas masih mendalami siapa produsen rokok ilegal ini. Sanksi untuk penjual, maka petugas menyita barang ilegal tersebut dan belum ada sanksi hukum yang diterapkan. Dari Bea Cukai sendiri, sanksinya adalah barangnya dirampas dan dinyatakan sebagai milik negara. Jadi barang milik negara. Kelanjutan dari barang milik negara itu nanti sebenarnya banyak tujuannya, tapi khusus untuk rokok ilegal pasti dimusnahkan. Nah, pemusnahannya nanti ada berita acaranya dan kita lakukan press release secara berkala di kantor Bea Cukai Kediri. Kalau secara aturannya, Pak, untuk sanksi pengedarnya sendiri? Sanksi untuk pengedarnya sendiri, karena di operasi bersama ini kita dalam rangka pembinaan dan sosialisasi. Jadi karena alasan kemanusiaan, penjualnya tadi kita berikan bimbingan, Pak. Kita berikan bimbingan sekaligus kita berikan surat bukti penindakan bahwa barangnya kita sita, kita bawa ke Bea Cukai Kediri. Misalnya ada yang nanti mengajukan keberatan, silakan ajukan keberatan ke Bea Cukai Kediri dengan membawa mungkin dia bukti kepemilikan atau dia merasa ini legal, silakan. Yeah. Tapi kalau untuk barangnya ini kita sita sebatas itu. Bapak, sampai saat ini apakah produsen atau yang memproduksi rokok itu sudah terdeteksi, ya, Pak? Dari setiap operasi yang dilakukan, baik melalui operasi gabungan ataupun operasi mandiri di Bea Cukai, selama kita melakukan penyidikan kan kita mengembangkan. Ketika sudah kita bisa ketemu produsennya, tentunya kita proses, dan prosesnya pun sebenarnya pada dasarnya prosesnya dia pidana. Namun karena aparat Bea Cukai adalah aparat fiskal, di Undang-Undang Cukai sendiri mengatur adanya ultimum remedium. Nah, ultimum remedium itu pidana adalah pilihan terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Jadi singkat katanya dia bisa mengganti pidananya, bukan mengganti pidana. Kita menghentikan penyidikan atau penuntutan kita dengan cara dia membayar sanksi administrasi negara. Seperti itu. Tugas juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengedarkan rokok ilegal. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.